Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, bertemu lagi dengan saya Robiatul Humairah, tempat kita mengupas tuntas topik-topik hangat di dunia pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang tema pentingnya bahasa Arab dalam kurikulum umum. Sudah hadir bersama saya yakni Irma Nur Afia. Dia adalah salah satu mahasiswi pendidikan bahasa Arab di semester 6. 6. Ya. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sebaiknya kita langsung ke Podcastnya ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya mungkin Mbak bisa jelaskan itu mengapa bahasa Arab itu sangat penting dalam kurikulum umum. Bahkan tidak hanya di Umuluddin, tapi juga dalam kurikulum umumnya gitu. Oke. Tentu itu, Mbak. Karena saya itu ingin memulai dengan pernyataan ini. Dalam podcast ini ingin memulai dengan pernyataan bahasa Arab adalah pintu gerbang ilmu Islam sekaligus alat pembentuk karakter ilmiah umat. Karena bahasa Arab itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga instrumen untuk berpikir kritis, memahami teks, dan merawat tradisi keilmuan Islam yang sangat kaya. Dalam laporan UNESCO World Arabic Language Day tahun 2022 sudah disebutkan bahwa lebih dari 60% literatur Islam klasik belum diterjemahkan dan masih dalam bahasa Arab asli. Bayangkan, artinya siapapun yang tidak mampu memahami bahasa Arab akan kehilangan akses terhadap lebih dari setengah warisan keilmuan Islam. Bahkan menurut Dr. Mahmud Yunus dalam bukunya Tafsir Tarbawi yang berjudul Pengajaran Bahasa Arab adalah pondasi utama dalam pendidikan Islam, karena tanpa itu ruh keilmuan agama akan terputus. Menurut beliau bilang gitu. Dan juga ada lagi statistik menarik juga datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 yang menyebutkan bahwa 78% madrasah aliyah dan pesantren itu menempatkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib. Namun di sisi lain hanya 26% sekolah umum yang menjadikan bahasa Arab sebagai bagian dari muatan lokal atau ekstrakurikuler. Artinya ada ketimpangan signifikan dalam integrasi bahasa Arab itu di kurikulum umum. Padahal bahasa Arab itu bukan milik pesantren saja ya kan, tetapi bahasa Arab itu milik semua umat. Jadi kenapa harus lebih banyak di pesantren pembelajaran bahasa Arabnya ketimbang di sekolah umum? Padahal ya relevansi bahasa Arab dalam dunia pendidikan modern dan global seperti sekarang ini banyak relevansinya. Di antaranya itu bahasa Arab itu sebagai bahasa internasional, yang mana bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa internasional dari 6 bahasa resmi PBB yang menunjukkan pengakuan global terhadap pentingnya bahasa Arab. Jadi kenapa harus di kurikulum umum disingkirkan ya kan, kalau sudah diakui sebagai bahasa internasional gitu kan. Terus yang kedua itu akses terhadap literasi dan warisan intelektual Islam. Bahasa Arab itu sebagai pintu gerbang untuk mengakses khazanah ilmu, pengetahuan dan budaya Islam klasik. Ada karya filsafat, sains dan juga hukum Islam. Padahal itu kan kayak filsafat, sains itu juga dipelajarkan di sekolah umum ya kan. Kenapa harus bahasa Arab itu tidak perlu di kurikulum umum ya kan? Terus ada juga bahasa Arab itu untuk kompetensi global dan peluang karir internasional, karena
kemampuan berbahasa Arab itu sangat penting, Mbak. Ketika kita itu mau seumpamanya kita mau melamar kerja di bagian Timur Tengah gitu kan, yang mana semua bahasa ibunya itu menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kita cuma punya peluang ke sana untuk kerja, tetapi kita tidak punya bekal bahasa Arab karena kita lulusan umum, terus bukan pesantren. iya bukan pesantren. Nah itu harus dihilangkan karena di bahasa Arab itu juga banyak manfaatnya untuk ketika kita itu untuk mendaftar pekerjaan di Timur Tengah atau mau sekolah atau mau lanjut S2 di Timur Tengah gitu kan. Menarik sekali ya, Mbak ya. Iya. Berarti kita ini sedang menghadapi ketidakseimbangan literasi keislaman ya? Tentu itu sangat betul sekali Mbak itu bilang seperti itu. Karena bahasa Arab itu bukan sekedar aspek religius ya, tapi juga berdampak pada kemampuan berpikir analisis. Dalam multiple intelligence theory yang dikembangkan oleh oleh Howard Gardner, bahasa itu termasuk ke dalam linguistic intelligence yang sangat penting, yang mana penguasaan bahasa Arab yang berbasis struktur dan logika itu akan membantu siswa berpikir sistematis. Jadi bahasa Arab itu juga melatih otak supaya siswa itu bisa berpikir secara jernih, ya kan? Terus dalam penelitian lain juga dijelaskan oleh Rohmatillah 2017 di jurnal Takdib itu ditemukan bahwa siswa yang menguasai dasar-dasar nahwu dan shorof itu memiliki kemampuan membaca kritisnya itu 35%. Banyak ya, dan itu lebih tinggi dibanding siswa yang tidak mendapat pengajaran bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab itu siswa itu bisa berlatih, karena di pembelajaran bahasa Arab itu bukan cuma tentang takalam saja, ngomong saja, ada juga gramatikalnya di sana, ada juga kita itu meningkatkan untuk berpikir kritis, karena kita itu harus mikir dulu bagaimana cara menyusun kalimat itu secara benar gitu loh. Karena itu mungkin dalam penelitian oleh Rahmatillah itu di jurnal Takdib itu dijelaskan karena siswa yang mempunyai yang mempunyai potensi berbahasa Arab itu lebih cerdas daripada siswa yang tidak pernah pembelajaran bahasa Arab gitu. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan aspek spiritual dan akidah, bagaimana peran bahasa Arab dalam pembentukan itu? Pertanyaannya sangat bagus. Bahasa Arab itu bukan hanya membawa makna, tapi juga membawa nuansa nilai dan sakralitas. Coba kita perhatikan kata-kata seperti iman, takwa, ihsan. Itu semua memiliki makna spiritual yang mendalam, yang tidak bisa diterjemahkan sama persis ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Dr. Syed Muhammad Nukuib Al-Attas dalam Islam and Secularism, ia menulis bahwa bahasa Arab itu memiliki peran epistemologis dalam membentuk worldview Islam yang murni. Karena itu mengajarkan Islam tanpa bahasa Arab seperti menyampaikan setengah cerita, tidak utuh. Iya. Karena kebanyakan pembelajaran Islam itu berbahasa Arab semua ya kan ya. Ya. Bahkan Quran sendiri berbahasa Arab, memuat pernyataan eksplisit dalam Al-Quran itu berbahasa Arab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, kalau gak salah itu surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu artinya sesungguhnya kami itu menurunkan sebagian Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu kita harus pintar bahasa Arabnya ya.
Jadi tidak ada pembatas antara kurikulum pondok pesantren atau kurikulum umumnya. Ya, karena semua itu kita kan dalam nuansa umat Islam, yang mana semuanya itu butuh dengan pembelajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam itu sudah terkumpul semua dalam Al-Quran. Jadi cara memahaminya itu harus pintar berbahasa Arab. Jadi itu juga alasannya mengapa bahasa Arab itu sangat penting dalam kurikulum umum. Wah, jadi kalau diabaikan maka konsekuensinya itu berat ya, Pak ya? Sangat berat sama sekali. Berat sama sekali itu. Itu sangat berat sekali ya. Kita kehilangan akses terhadap sumber asli, dan lebih dari itu juga muncul yang saya sebut dengan deradikalisasi makna. Karena banyak tafsir dan hadis yang disalahpahami karena dipelajari dari terjemahan saja gitu, Pak. Jadi mereka itu mempelajarinya itu langsung dari terjemahannya, mana terjemahannya itu bukan terjemahan yang asli ya, yang bukan yang kita pahami gitu. Jadi mereka tuh kebanyakan salah paham. Dan juga mungkin terjemahannya itu menggunakan tanpa berpatokan kepada gramatikal susunan bahasa Arab. Jadi amburadul gitu, Pak. Dan juga ada salah satu kampus pusat studi bahasa Arab itu di UIN Jakarta itu berpendapat di tahun 2023 itu bahwa sebanyak 42% mahasiswa itu yang hanya belajar Islam lewat terjemahannya mengalami miskonsepsi makna ayat dan hadis, terutama dalam tema-tema sensitif seperti jihad, kafir atau qadarlah. Itu menjadi konsekuensi yang sangat fatal ya. Berarti berat sekali ya. Iya, sangat berat sekali kalau kita itu tidak memahami bahasa Arab secara mendalam. Langsung ke agama kita, ke agama Islam ya. Langsung ke agama Islamnya yang dikena gitu. Jadi harapannya itu, Mbak, bagaimana idealnya bahasa Arab itu masuk ke dalam kurikulum umum? Idealnya begini, coba bahasa Arab itu dimasukkan sebagai muatan integratif, yang mana pada pendidikan umum, terutama pada mata pelajaran PAI dan SKI itu diajarkan bahasa Arab juga. Terus pelatihan guru lintas disiplin agar mereka itu bisa mengaitkan materi dengan sumber Arab tuh. Jadi guru itu harus dilatih terdahulu ya. Terus juga penguatan digitalisasi dengan aplikasi dan media interaktif pembelajaran bahasa Arab. Banyak sekarang media interaktif itu yang mempelajari bahasa Arab, seperti sebenarnya kita mempelajari tentang tentang macam-macam hewan gitu. Nah, nanti kita itu kasih aplikasi atau media interaktif seperti kita menonton YouTube yang mana YouTube-nya itu berbahasa Arab gitu di sekolah umum. Nah, model ini itu sangat cocok sesuai dengan visi misi kurikulum merdeka sekarang yang menekankan profil pelajar Pancasila. Yang mana bahasa Arab itu juga bisa mendukung nilai religius, gotong royong, dan kemandirian dalam belajar. Wah, lengkap sekali, Mbak, penjelasannya. Mungkin sebelum podcast ini ditutup, mungkin ada pesan dari Mbak untuk para guru dan juga pengambil kebijakan itu. Mungkin ada pesan dari Mbak ya. Nah, pesan ya untuk para guru itu jangan sekedar mengajarkan bahasa Arab itu, tapi bangun rasa cinta pada bahasa Al-Quran biar lebih semangat. Dan juga untuk pemerintah dan pengambil kebijakan itu saatnya kita mendesain kurikulum umum yang memberi ruang proporsional bagi bahasa Arab agar generasi muslim tak terputus dan akar ilmunya itu bertegak sendiri gitu. Ya, itu pesannya, Mbak. Ya Allah, terima kasih banyak, Mbak, untuk ilmunya dan inspirasi pada hari ini. Saya yakin para pendengar ini dapat banyak insight-nya. Iya. Terima kasih. Sahabat edukasi, semoga episode kali ini menjadi bahan refleksi kita bersama ya. Saya Robiatul Humairah dan saya Irma Nur Afia.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.